Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini saya memberikan judul Tahu Sutra, yang didasarkan pada surat Filipi pasal yang kedua ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, tahu sutra merupakan salah satu jenis tahu. Tahu sutra memiliki tekstur yang sangat lembut, selembut sutra dan mudah hancur. Bahan dasar pembuatan tahu sutra adalah kedelai. Kedelai disaring dengan menggunakan kain sutra dengan tenunan yang rapat agar memperoleh tekstur yang lembut. Dalam pembuatannya, air kedelai tidak perlu ditekan atau dipres. Jadi, setiap tahu sutra bisa mempertahankan kelembapannya saat didinginkan. Proses yang seperti itu menghasilkan warna tahu sutra lebih pucat dibandingkan dengan jenis tahu lainnya dan rasanya tawar. Meski demikian, di dalam tahu sutra terdapat kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa jenis tahu segar lainnya. Tingkat kandungan protein di dalam tahu sutra sebesar 7,8%. Namun, kandungan protein tahu sutra lebih rendah dibandingkan dengan tahu keras. Tahu sutra juga mengandung lecitin yang nilainya lebih dari 5,5%. Oh ya, lecitin adalah zat yang dibutuhkan agar tubuh tetap awet muda, bisa meningkatkan memori dan mempertinggi daya tahan tubuh. Tahu sutra juga memiliki kadar air sebesar 86%, tertinggi dibandingkan dengan jenis tahu lainnya. Mengonsumsi tahu sutra dapat mencegah penyakit akibat menstruasi pada wanita. Tahu sutra dapat diolah menjadi wedang tahu, sapo tahu, sup tahu miso, puding, dan lain-lain. Dari proses pembuatannya, maka tahu sutra memberikan pelajaran tentang kepercayaan dan praktik tanpa kekerasan. Saudaraku, tahu sutra memberikan pelajaran penting bagi kita anak-anak Tuhan. Setidaknya, memberikan gambaran tentang apa yang sudah dikaryakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pelayanan yang dikerjakannya hingga paripurna menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa. Bahkan, pelayanan yang dilakukannya itu tidak membuat orang lain menjadi korban. Dialah yang mengorbankan dirinya sendiri. Kelembutan hatinya membuat dia mudah untuk berbela rasa dengan mereka yang membutuhkan pertolongan dan kelepasan. Seperti halnya tahu sutra yang memiliki paradoks, di mana ia harus mempertahankan bentuknya agar tidak hancur, dan ketika harus diolah, ia mesti rela untuk dihancurkan. Karya Tuhan Yesus pun syarat dengan paradoks. Untuk menanggung dosa manusia, Tuhan Yesus harus melakukan apa yang disenanginya, yaitu menaati Bapa. Namun pada sisi lain, untuk melakukan apa yang disenanginya itu, dia harus melakukan apa yang dia sangat gentar dan benci, yaitu terpisah dari Bapa. Tuhan Yesus telah melakukan itu semua demi kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita diminta untuk meneladani apa yang telah dikaryakannya itu. Paulus mengingatkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan dan kesetiaan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Sang Bapa, kehendak Tuhan tentunya, adalah panggilan sekaligus tugas bagi setiap kita. Meneladani tindakan Kristus yang tanpa kekerasan dan melakukan kehendak Dia dengan keyakinan penuh. Saudaraku, saat ini kita berada di hari terakhir Triduum yang sekaligus menandai akhir dari masa Prapaskah. Kita diajak kembali untuk merenungkan, menghayati, dan menghidupi keselamatan yang telah diberikan Tuhan Yesus melalui pengorbanannya. Kiranya sajian Tahu Sutra hari ini mengingatkan kembali tentang panggilan kita untuk tetap beriman dan rela berkorban dalam tindakan tanpa kekerasan. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau beri. Kami rindu ya Bapa menghidupi keselamatan itu melalui pemikiran, tutur kata, dan sikap kehidupan kami. Demikian pula ya Tuhan, kami ingin agar kami melakukan karya kami tanpa kekerasan dan dengan tetap memegang teguh iman percaya kami kepadamu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.